Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan at-tafsirul muyassar surah Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah kamu tahu bagaimana yang Tuhanmu telah lakukan terhadap pasukan gajah? Ayat ini berbicara tentang kisah Abraha dan pasukannya yang ingin menyerang Ka'bah dengan menunggangi gajah. Nah, kita baca tafsirnya. Alam ta'lam ayyuhar rasulu kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fili Abrahatal Habsyi wa jayshihi alladhina aradu tadmiral Ka'batil mubarakati. Tidakkah kamu tahu wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana Tuhanmu berbuat kepada pasukan gajah yaitu Abraha Al-Habsyi. Abraha ini merupakan salah seorang raja dari Habsyi. Habsyi itu kalau sekarang namanya Ethiopia. Dan tentaranya yang mereka itu ingin menghancurkan Ka'bah yang diberkahi. Jadi ayat ini atau surah Al-Fil ini berbicara tentang kisah Raja Abraha dan pasukannya yang ingin menghancurkan kota Ka'bah. Yang ingin menghancurkan Ka'bah ya. Naam, kita lanjutkan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka fi tadlil, sia-sia? Kita baca tafsirnya. Alam yaj'al ma dabbaruhu min syarrin fi ibtalin wa tadyi'in. Bukankah Allah menjadikan rencana jahat yang telah mereka rencanakan fi ibtalin wa tadyi'in, gagal total. Kenapa gagal total? Ini jawabannya ada di ayat yang setelahnya. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil. Dan Allah mengutus kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratim min sijil. Yang burung tersebut melempari Abraha dan pasukannya dengan batu min sijil, batu yang keras dan terbakar. Kita baca tafsirnya. Wa ba'asa alaihim tayran fi jama'atin mutatabi'atin takdhifuhum bihijaratin min tinin mutahajjirin. Dan Allah mengutus kepada pasukan gajah tersebut burung di dalam kelompok-kelompok yang datang silih berganti, yang mana mereka itu takdifuhum, melempari pasukan gajah dengan batu dari tanah yang mengeras. Dan dijelaskan juga bahwa batunya ini juga menyala-nyala, terbakar panas, sehingga menyebabkan mereka seperti dedaunan yang dimakan. Sebagaimana ayat setelahnya, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka Allah menjadikan mereka seperti daun yang dimakan. Faja'alahum bihi muhattamina ka'awraqiz zar'i al-yabisati allati akalathal bahaimu summa ramat biha. Maka Allah menjadikan mereka hancur lebur, Allah menjadikan mereka binasa seperti dedaunan pohon yang kering yang dimakan oleh binatang ternak, summa ramat biha, kemudian dilemparkan begitu saja. Ini merupakan perbandingan atau kiasan yang Allah atau perumpamaan yang Allah berikan kepada pasukan bergajah. Jadi mereka itu seperti dedaunan yang dimakan oleh binatang ternak. Lalu kemudian dibuang begitu saja untuk menunjukkan bahwa Allah membinasakan mereka dan tak ada seorang pun dari pasukan bergajah yang selamat. Semuanya mati binasa. Dan dari surah Al-Fil ini kita bisa mengetahui sejarah yang disebut
sebagai tahun gajah, ya, tahun di mana Abraha menyerang Ka'bah disebut tahun gajah, dan di tahun inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Dikisahkan bahwa ketika itu kenapa Abraha ingin menghancurkan Ka'bah? Karena dia dengki, dia hasad ya dengan eh, Ka'bah yang ada di Mekah. Kenapa orang-orang Arab rela datang ke Mekah hanya untuk mengunjungi Ka'bah yang menurut dia bangunan biasa. Oleh karena itu dia ingin membuat tandingan Ka'bah di Yaman ya. Lalu kemudian dia membangun bangunan yang megah, ya, yang mewah, yang besar, yang lebih mewah, lebih besar daripada Ka'bah. Dengan harapan orang-orang Arab itu pindah ya. Mereka pindah dari Makkah ke Yaman ya. Mereka berharap orang-orang yang dari Mekah itu pindah ke Yaman supaya mereka orang-orang Yaman ini, Abraha ini mendapatkan uang ya, karena ketika banyak datang maka perdagangan akan timbul ya, jual beli akan banyak di sana dan keuntungan akan mengalir ke kerajaannya. Tetapi setelah dia berhasil membangun bangunan yang megah melebihi Ka'bah di Yaman ini, ya, itu tetap orang Arab tidak ada yang ingin datang ke sana, sehingga Abraha ini ya marah dan dia sangat hasad ya, sangat dengki, sehingga dia punya rencana untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu datanglah ya Raja Abraha ini ke Mekah membawa pasukannya. Ya, dia datang ke Mekah. Kemudian sesampainya di kota Mekah, ya, Abraha ini merampas ya barang-barang yang dimiliki oleh kota Mekah, dan penduduk Mekah tahu bahwa kekuatan yang dibawa Abraha ini tidak dapat ditandingi. Oleh karena itu mereka pasrah. Dan dikisahkan pada saat itu ya Abdul Muttalib, ya, kita tentu tahu tentang Abdul Muttalib ya. Abdul Muttalib ini adalah kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia merupakan salah seorang pemimpin Ka'bah saat itu, pemimpin kota Mekah saat itu. Ya, dia datang kepada Raja Abraha ya. Dia datang kepada Raja Abraha. Abraha senang karena didatangi oleh pemimpin kota Mekah. Menurutnya ya Abdul Muttalib akan melakukan negosiasi ya terkait rencana dia menyerang Ka'bah. Tapi ternyata Abdul Muttalib datang ke Abraha bukan untuk membicarakan masalah Ka'bah, tapi untuk meminta untanya yang ditawan oleh pasukannya ya. Mendengar hal tersebut, Abraha ini kaget ya, dia terheran-heran. Kenapa Abdul Muttalib ya bukannya memikirkan Ka'bah ya. Jadi Abdul Muttalib ini bukannya memikirkan Ka'bah, tapi malah memikirkan unta yang ditawan. Kata Abraha, kenapa engkau lebih memikirkan ya untamu ketimbang Ka'bah? Dan jawaban Abdul Muttalib membuat ya Abraha ini terheran. Kata Abdul Muttalib, adapun unta itu adalah milikku ya. Sedangkan Ka'bah adalah milik Allah dan Allah yang akan menjaganya ya. Dan ini memang salah satu fakta sejarah yang tidak bisa kita ingkari, bahwasanya orang Arab itu sebetulnya mereka tahu bahwasanya Ka'bah ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan mereka meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhan mereka. Namun bersamaan dengan itu mereka tidak mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Ya, mereka ya selain menyembah Allah, mereka juga menyembah tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah diskusi tersebut, ya Abdul Muttalib kembali dengan membawa untanya, lalu kemudian dia berpesan kepada seluruh warga Mekah ya agar mereka ya berlindung, karena pasukan gajah ini tidak bisa dibendung, tidak bisa dilawan oleh mereka, dan mereka serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ternyata benar ya, apa yang mereka yakini benar. Ketika akhirnya Abraha ini mendatangi Ka'bah, belum juga sampai mereka di Ka'bah, lalu kemudian ada burung yang Allah utus ya kepada mereka membawa batu-batu, kemudian mereka melempari pasukan Abraha dengan batu yang menyala-nyala, dengan batu yang panas, yang keras, sehingga membuat pasukan Abraha binasa ya. Dari kisah ini kita
wajib meyakini bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya ini di dunia. Karena Allah Maha Kuasa, ketika Allah menginginkan sesuatu tinggal mengatakan kun fayakun, ya. Allah tinggal mengatakan jadi, maka terjadilah. Dan kita sebagai seorang muslim, ya, mengambil hikmah dari surah Al-Fil ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah adalah pemilik Ka'bah, Tuhan yang wajib kita sembah, satu-satunya Tuhan yang boleh kita sembah, dan Allah Maha Kuasa yang kekuasaannya ini, ya, sangat besar, ya. Kalau Allah sudah menginginkan sesuatu, maka Allah bisa melakukan apa saja, termasuk mengirimkan keajaibannya, mengirimkan pasukannya ke dunia. Ya, nah, mungkin sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.